musannif hadhihi kitab Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin bin Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i. Allah tagashahum bi rahmatirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Kita masih bicara tentang wudu. Perhatian. Jadi ini masih berhubungan dengan pembahasan di atas. Pembahasan di atas itu tentang basuh kaki lah, atau masalah tentang sampainya air ke anggota wudhu. Perhatian mereka, mereka itu artinya para ulama fikih yang mereka membidangi fikih sehingga tahu seluk beluknya ilmu fikih ini dari dan daripada proses-proses penentuan hukum-hukumnya. Mereka telah menyebutkan pada mandi, masalah mandi wajib, mandi sunat, mandi nang bernilai ibadah, bahwasanya dimaafkan dari batin rambut yang kusut. Katakan rambut nang kental, kusut rambutnya kayak bendik kulo aja, terlihat handap padahal panjang, kentalnya rambutnya dah. Yaitu apabila terpuntal dengan sendirinya, memang bisa alami rambut orang tuh puntal tuh alami. Ada nang di diobati lah, ada di semacam apa kan ya, macam ada sesuatu benda nang dipakai untuk mengusutkan rambut itu. Dan dihubungkan dengan kasus ini sama juga lah, ini belum terjawab lagi. Jadi sini hendak supaya pandiran tuh kan komplit, pandiran tuh sekali aja cukup kan, mau nyetang dibulik kan pulang nyak pulang jadinya, jadi supaya saat pandir aja. Nah, dihubungkan dengan kasus ini orang yang terkena cobaan, artikan cobaan tuh ini tuh karena uji Tuhan, dengan telur kutu yang melekat dengan akar-akar rambutnya. Wah nih sabak nih telur kutu itu rambutnya. Sehingga menegah sampainya air kepadanya, kan begitu otomatis terhalang oleh taruh kotor nang sabak tadi. Waktu kita kan jadinya, nah ini kurang lebih karena suatu ujian. Sedangkan menghilangkannya tidak mungkin. Jadi begundul kita, begundul kan lagi saya, tapi orang tidak mau begundul. Ya begundul kan kada wajib kan ya lah. Di kada harus kayak itu, harus kayak itu lah. Artinya rambut tetap seadanya kan, gak perlu dipaksakan begundul, nampilkan telur kotor tadi. Biar aja rambut itu ada begundul kan. Tapi hukum akan menjadi apa? Beringan lah. Hukum akan menjadi ringan. Sedangkan menghilangkannya tidak mungkin. Namun jadi surui bimet ya hilang juga. Nah, ini kan ada pengawetnya lah, jadi kan bersih lah. Dapat juga ini kan orang kalau kotor itu bersih jadinya. Pada canggihnya manusia pulang. Jadi ada kawal kan sembarangan. Sungguh telah menyatakan Maha Guru dari para guru kami, itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari ini adalah paguruan daripada guru pengarang kitab ini, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi paguruan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Kisah nang Habib nang surban gena kan, bila Syekhul Islam lu gena surban pas yang Nabi lalu ditegur Rasulullah kan. Yang ini paguruannya, guru pengarang nih, itu Syekh Zakaria Al-Ansari. Besar apa yang paling besar, dan juga di bidang fikih luar biasa.
ini mengarang kitab, mengarangnya Manhajut Thullab. Manhajut Thullab Syekh Zakaria Ansari memang kitab Manhajut Thullab itu dipelajari di kelas 2 dan 3 oleh Darussalam. Manhajut Thullab itu makannya. Lalu karena bahasanya itu singkat padat, lalu orang minta lagi masyarakat atau para penuntut ilmu minta agar disarahkan dia menjadi Fathul Wahhab. Ada pada Fathul Mu'in kurang lebih kayak tafsir lain lah. Manhajut Thullab anak Fathul Wahhab lah. Nah kalamatannya Manhajut Thullab. Jadi kalau membaca Manhajut Thullab tunggal baru paham. Kalau baca Fathul Wahhab, nah, ada paham juga bahasa pulang, ada syarahnya, hasyiahnya pulang. Fathul Wahhab tuh Bujairimi kan rasanya. Bujairimi kan rasanya syarah Fathul Wahhab anu hasyiah Fathul Wahhab tuh pulang. Jadi 3 tantang. Nah ini kan Qurratul Ain, kemudian Fathul Mu'in, kemudian I'anatul Talibin. 3 tantang bang. Nah, ada nang itu kan kita Manhajut Thullab, Fathul Wahhab, lalu pulang ada hasyiahnya Bujairimi. Nama ulama itu Bujairimi ala Fathul Wahhab. Jadi kita Manhajut Thullab tuh sini membongkar dari kitab Minhajut Talibin. Kitab Minhajut Talibin itu karangan Imam Nawawi, pengarang dia itu Salihin tuh. Jadi kan itu sudah terkenal di mana-mana orang ada nama sama Imam hafal. Minhajut Talibin tuh kayak dihafal oleh para ulama. Lalu kan Sidin hendak mengarang bahasa kan. Lalu dari kitab itu lalu diubah-ubah atasnya. Jadi nama-nama menurut Sidin kurang tepat atau kurang memuaskan gitu Sidin. Nah lebih dikurangi, nah kurang lebih. Nah kayak Mutamimah itu kan membongkar jurumiyah. Jadi apa lebih di jurumiyah itu dikurangi, apa yang kurang di jurumiyah itu ditambahi. Tertuju. Mutamimah. Itu juga sifatnya sebenarnya penjualannya patuh. Manhajut Thullab tadi. Nah, lalu apa kata beliau Syekh Zakaria Ansari? Dengan bahwa masalah ini tidak bisa dihubungkan dengan kasus itu. Nah, berarti kan musannif ini mau ini hendak mengadakan ada khilafiyah. Nah, tuh, jadi kalau Sidin mengadakan sama, tapi gurunya guruku sih ada. Nah, jadi kalau masalah apa tadi? Lantaran rambut kusut, lalu baju kada sampai ke dalam berapa? Tapi kalau masalah bakutu lain dalam kisahnya. Nah, itu menurut paguruan dari parang kitab ini, paguruan daripada paguruan kitab ini. Tetapi wajiblah dia bertayamum. Nah, jadi dianggap kada sah. Nah, dianggap kada sah nih. Wudunya apa? Wajibnya dianggap kada sah. Maka tayamum mah imbah mandi wajib tayamum pulang. Nah, itu karena apa? Supaya nang rambut kada sampai, banyak kada sampai gara-gara tahi kutu tadi, itu sudah diganti oleh tayamum. Nah, itu. Nah, orang rumitnya belajar pikir deh, karena pikir memahami praktiknya tadi. Jadi gua kada sembarangan kan mutusakan. Tetapi wajiblah dia bertayamum. Tetapi telah berkata murid beliau pula, nah lalu yaitu Syekh kami Ibnu Hajar. Sidin, Pak Guru Sidin lah, Ibnu Hajar, Pak Guru lah. Syekh Zakaria Ansari dia karena bertiga ini bisa bedain. Ada dulu kadam lah. Karena masalah jadi ijtihad dalam mazhab. Ada aja pegangannya tuh. Nah, jadi dalam mazhab tuh bisa berbeda. Bisa orang guru kasih nih, mereka kasih tuh. Nah, Syekh kami itu Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat yang terkemuka adalah dimaafkan. Kenapa? Karena darurat. Lah apa namanya? Nah, jadi gurunya kancang, muridnya menganduri lah. Tapi gini kan masalahnya, mungkin guru bapak sudah lah, muridnya pulang. Pandir kan, bedain. Itu biasa saja kan sah-sah saja itu. Jadi padahal ketulahan oleh melayani pak gurunya tulahannya. Nah, orang ada dasarnya bedain itu. Maka ada di padahal ketulahan. Misalkan yang dilanggar itu bukan hal yang sangat apa jadi sangat nang sudah baku sudah lah. Apa jangan sudah nang artinya kata kalau ditawar-tawar lagi lah pulang. Ini kan sesuatu nang masih kawa di bapak masih kawa dikaji ulang lah bisa kasarnya.
Yang keenam daripada rukun-rukun wudu adalah tartib, sebagaimana telah disebutkan dari mendahulukan membasuh wajah, lalu dua tangan, lalu kepala, lalu dua kaki, karena mengikut Rasulullah SAW. Jadi praktiknya kayak itu juga. Nah, jadi ada hadisnya kan, tapi itu mengikuti Qurannya jelas juga kan, bahasanya kayak itu. Berarti kayak itu juga. Maka tartib itu kata kawakada harus dilakukan. Artinya bila tak huruf-huruf ada sah. Saya enam jadi rukun wudu tuh. Jikalau orang yang berhadas menyelam walaupun di dalam air yang sedikit, nah di kolam itu sekitarnya, tapi kan ya kolam itu ada mustakmal belum masuk di kolam atau di bak mandi, menyelamnya dengan niat yang dibenarkan sahajaku mandi wajib karena Allah Taala. Nah itu menyelam dari yang sudah lewat. Nah niat yang namut wudu deh, wudu kah? Wudu benar-benar mandi wajib belum wudu. Nah saja kau berwudu karena fardu karena Taala kan, orangnya mandi menyelam di bak mandi nah sedikit punya dia tanya lam dah mulai kepala kan seekongan kepala itu pun nyelam lah apa nih kadang kita wudu nanti nyelam sanyaan. Nah walaupun dia tidak bertahan ketika menyelam sekadar waktu yang memungkinkannya tertib padanya, ada kau kan kira lah entai dia lawas lah nyelam tuh cuma kan waktu nang tanya lam sanyaan tuh nah sadetiknya sempat sadetik jetik naik mana deh cawal deh muhanya. Nah semuanya tapak umbai yang sawat tapak umbai itu sadetik itu tapak umbai besar sabertaan. Nah itulah padahal mungkin sadetik itu terjadi tertib adalah lah sadetik itu mungkin tertib lah kita tuh kan muha tangan kan main kita kan kita lah bisa detik lah yang kita kan wudu tuh nah kepala lebih sedikit kita mengatakan aja kita membayangkan wudu tuh tangan kepala terus tapi sedikit bisa 2 detik kalau nah cepat juga tapi sedikit mengatakan kan mau ubah apa ingatan kita kan dari tangan kepala itu kan mengatakan dia lah bisa detik kepada ginang ngewinya. Nah cuma seandainya kan nanti apa imbai basah tuh kurang pada sedetiknya kan. Nah apa yang terjadi hukumnya? Belum lah, ada jawabannya lah, masih lau kan belum jawaban. Maka jikalau orang yang berhadas menyelam walaupun di dalam air yang sedikit dengan niat yang dibenarkan dari yang sudah lewat, saya itu mencukupinya. Nah mencukupinya dari wudu sah wudunya. Jadi keluar pada bak mandi atau naik pada sungai, naik ke betang berdua lagi walaupun dia tidak bertahan ketika menyelam sekadar waktu yang memungkinkannya tertib padanya. Ya bila iya ini karena ada nih bilanya. Jikalau dia mandi, namun mandi bang orang mandi tumpah. Nah tumpah mulai kepala kan saya kalau bisa dengan menumpahkan air ke badannya bersama niat umpama wudu. Nah lalu saja aku berwudu sana mandi niat wudu kepala tumpahikan. Maka dipersyaratkan tertib tawa besar taros saja biar tertib tawa. Jadi pembasuhannya itu kan harus yang punya tumpah taros karena muha tumpah pulang karena tangan sebelah kanan kan tumpah pulang bisik kok kanan kiri. Nah begitu kan tertib berarti amunya tumpah pertama muha hanya kepala atau kan untuk tumpah kepala tumpah kedua ingin gulu aja di tangan tumpah ketiga gulu pas kepala ada besok ada tersapu. Nah ada tertib berarti kan muha tangan kepala loh nah jadi sekalinya kan sekali aja kan tumpah muha nah karena kepala kan muha tuh nah biasa muhaan tumpah pertama tumpah kedua pulang ingin gulu aja lagi pas tumpah ketiga kan kadiki imbas nang tangan kan besar kadiki karena kepala rambut kadang-kadang lagi. Nah ini kada sah itu kan ada tertib berarti punya tumpah berit kan tumpah taros. Nah sampai kan jatah muha ada jatah tangan ada jatah kepala ada jatah betis ya dah sam mandi air terjun lah air terjun kan luhur bunyi kan lalu betanah itu kan masih kalau mulai kepala sampai kalau lawak. Nah lalu yakin aja muha besar tangan besar tapi dengan terjun tertib. Nah makanya sah juga kenapa karena kalau nang sadetik tadi menyelam dikatnya umbai besarnya dah besar beratan dah jadi mas tertib itu mudah saja terjadi. Tapi ketika besar bergemetan harus ada tertib. Nah beda jadi kan orang menyelam tuh kan otomatis dehnya tertib itu cepat terjadi. Tapi ketika banyu itu datang seorang masih
Madang baju datang gemetan atau kan harus saya tertib. Nah, maka dipersyaratkan tertib di dalamnya secara hakikat. Dan tidak mengapa terlupakan satu tempat atau beberapa tempat kecil pada selain anggota wudhu. Jadi jikalau dia mandi dengan menumpahkan air kepadanya bersama niat seumpama wudhu, maka dipersyaratkan tertib di dalamnya secara hakikat dan tidak mengapa terlupakan satu tempat atau beberapa tempat kecil pada selain anggota wudhu. Ini ada wudhu bang, kada besar kuyup lah, aja dada misalkan kada besar misalkan, nah, belakang ada besar misalkan, gimana kita wudhu kena, nah ya pak, deh, berarti kan kita wudhu nak kena kan, nah itu. Tetapi jikalau ada pada selain anggotanya suatu yang menegah, seperti lilin, ya saya tidak apa-apa, itu deh, nah, di lain bang kan becat, anak-anak cat belakang ada apa, yang wudhu bang. Bagaimana dinyatakan oleh Syekh kami, jikalau dia berhadas dan junub, nah ya pak, orang ini pantot sudah, punya, anu pulang, kalau mandi pulang, dan junub, guring itu kan betul wudhu sudah, pas junub, ini ada nang junub tapi kan ada betul wudhu ya pak, walau mikirkan lah, orang tuh junub wudhu ada betul, tiba-tiba tuh sadar tak, sadar kan hayalan kelas tinggi, tak ambil, nah wudhu ada betul. Gimana itu? Kenapa? Karena dia aujaba a'dzamal amrain. Alasannya karena bagaimana itu keluar mewajibkan yang paling besar dua perkara, yaitu mandi lawan wudhu. Mandi namanya deh, mewajibkan mandi. Maka wudhu kada betul. Atau guringnya duduk. Nah, guring duduk. Ada dia bergerak, nah. Guring duduk ada bergerak. Ya, tamimpi pas kak keluar ihtilam. Nah, wudhu ada betul. Namun di dudunya pak, jadi guringnya berubah, lalu batal wudhu. Dan junub, nah kayak apa orang ini? Jikalau dia berhadas dan junub, ini saya mencukupilah mandi wajib dari keduanya dengan niatnya seumpama mandi wajib. Jadi cukup nawaitul kewajiban, fardhu Allah berjauh nawaitul kewajiban, fardhu lillahi taala, aku saja mandi wajib, fardhu Allah taala. Coba mandi misalkan, tidak baik dari betang, besar saya awak ada. Nah, saja aja pengen nang kemaluan aja lah. Nah, berdoa ini doa wudhu. Itu tak sah mandi wajibnya. Dan sah wudhunya. Tak umpat dalam mandi wajib. Maka ada perlu wudhu dikit. Tapi adatnya lah, kalau adat yang mandi wajib kan wudhu lo kan. Wudhu. Atau imbah mandi wajib punya wudhu. Dua cara kan. Ada nang wudhu tinggal betis. Nah, kayak di kitab itu hidayah tak. Karena sebelum tonton mandi wajib hanya musuh betis. Ada juga wudhu itu masih selesai, hanya mandi wajib. Tapi nyatakan jadi pakai kemaluan, jadi kemaluan itu dibersihkan sebelum wudhu. Nah, ada juga kan tontong mandi wajib hanya wudhu. Jadi terserah aja lah cara-caranya. Semuanya ada contohnya. Jadi sekaligus wudhunya. Jadi sebenarnya kan wudhuan lagi nyata. Asal aja betul wudhu lah menyatakan tot lah kan. Tak jadi kemaluan lah. Asal wudhu. Tidaklah wajib meyakini meliputinya air ke seluruh anggota. Ini kita masalah yakin itu kan wajib kita. Nah, jadi mau yakin itu kayak apa ya? Mau nangar yakin itu kan malah hati bujur. Yang ibadah mandi wajib tuh pakai alat deteksi loh. Besar sih kalau ada kan. Jadi tanah di kamera kan awak di scan awak lah. Lalu terus basah 100%. Ya yakin berarti kan. Donang yakin kan ada alatnya mengecek atau internet ya kan bisa aja belakang aku aja bisa aja taring aku aja apanya benar cukup kita kira-kira. Nah, kita beri contoh misalnya suatu benda kita basuh tumpahi baju besar saya kuman lah ya, jangan mencontohkan boleh apa kan misalnya kita basuh ya kaget yang pisang kan ambil kayak awak kita benarnya kan lawan apa lawan daunnya kan mandi kan. Nah sagiyong itu mandi besar hanya itu besarnya berarti awas orang itu tuh juga. Nah itu kan. Nah, jangan kita hendak berpikir lah. Ini bilang dosa-dosa, bilang batangan apa? Batangan tong. Masih dia menumpah. Di mana akal kan. Itu was-wasnya kan. Buang-buang banyu lah. Kamu tahu orang banyu larang kan, kamu orang tak
mau di sungainya mana ini, tapi lawasnya berendam loh nih. Orang mandi 5 menit selesai, ini mandi berapa? Setengah jam di Jemben ya leh. Nah orang anak-anak macam atau mandi di Betang, kusok kan, apa sih bener lah. Kayak ini ada si kamar mandi deh, ada abut di rumahnya pulang, yang lain gak mandi. Nah itu tak gara-gara was-was tuh kan mengalihi seorang, mengalihi orang. Kayak apa aja was-was tuh, seorang lain anu melawan, mau pecang orang lain tuh kau melawan akan, biasanya di hati pak. Lain jangan bakal lagi ketampar nih, lawan akan aku aja, siap aja. Ini bila orang menyerang karena lawan akan aja, mana nih? Ketahuan barangnya kan, anunya bendanya bakal lagi. Aku di hati sih, kalau masuk di hati melawan akan. Nah, jadi buat was-was tuh diri sendiri. Bacaan ada aja, iya baca, tapi seorang nang masih percaya lah bisikannya teh, ada umpan di bacaan jadinya kan. Nah, misalnya teh, dengan banget kan, was-was itu kan dengan kan. Orang takkan atau ada hai kan kita nyamannya nyambet no nih tapi orang manjilan itu lah pasti deh diholot ke kawan itu dihapa-hapa kan nah ilmu kan dia memiliki ilmu insyaallah hilang was pas itu jadi paham lah lawan redaksi kitab ini kayak ini mungkin lah maksudnya punya pahamnya masih tanggung pemahaman tanggung agama ini tanggung pemahaman mudah terus was banyak kuat aja kan pemahaman kayak ini arti nah ini ilmu tuh nang mausir nang perasaan kayak itu jadi cukup menangnya prasangka terhadapnya nah jadi di hati coba aja tak itu saya komanda ya betul jadi ada kan hati kita tuh memutuskan nah ini menyangka kuat sangkaan tuh kan menang sangkaan besar ikungan tuh nah cukup aja deh nah, kita berwudu kan apa belum kita wudu lah, aku yakin aja basah betis ko aja. Aku yakin aja kita wudu basah aja. Dia tuntong sembahyang, melihat ada apa cat misalnya kan di betis. Nah kita ngatakan aja cat apa? Mungkin lah imbas sembahyang ini kan cat nih. Dia orang macat ada aja mungkin aja kita jajak nah. Bisa kita ihtimal ke situ. Tapi kalau ada dia jauh dari malam orang mancat. Jadi apa? Ini aja tadi mancat nih isokan tadi. Nah berarti ada sah tuh. Jadi imbah wudu nyata kok kadang ada sah. Karena ihtimal kita kan cat ini sebelum zuhur. Jadi kita sebelum zuhur kita wudu basah. Waktu kita wudu kan yakin basah karena kita. Tapi kita ada menyengok. Kita ada menyengok betis kan. Hati kita basah aja. Biasa kok basah. Nah, itu kan ketika kita ada menyengok, itu kan ada salah dong. Tapi ketika tahu, ketika kita ada tahu ada apa belum? Kita tahu pada memang ada menghalangi. Nah, maka disitulah berlakunya hukum. Wudunya kada sah, maka sebenarnya harus diulang. Sempurnakan wudunya menyebut batal atau wudu basah harus batal dengan membersihkan penghalang tadi hanya sebenarnya diulang. Nah, kita meneruskan kesempatan berharga buka kita halaman berapa tuh 10 lah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Syekh Guru Bangil. Pendapat atau perkataan sahabat tersebut di atas kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah sudah merupakan pegangan dari para ulama dan a'immah yang besar-besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abi Ja'far, At-Tabari, Imam Baihaqi dan lain-lainnya. Bahkan kata Ibnu Abdul Bar, pendapat yang tersebut itu sudah menjadi ijma. Nah, jadinya kan bila ada sahabat atau tabi'in bicaranya tentang alam kubur kan, tentang alam akhirat, kada harapan bunyi itu di pesurangan pasti udahi dari kalau sahabat, kalau tabi'in dari sahabat dari Nabi, kalau sahabat langsung dari Nabi. Itu makin mereka kada belak-belakan menyebut dari Nabi karena mereka mungkin masih berprasangka kalau itu kada benar. Jadi kan silahkan dikaji ulang. Nah ternyata banyak anak itu sahabat lain menguatkan. Nah hingga ulama ini menelusuri kawam mereka. Nah jihadnya deh ulama itu kan tim ulama itu kan apa itu mencari dua hal-hal yang bertalian dengan perbuatan sahabat. Nah itu kan perkataan sahabat ini kan gilirannya pulang.
Bila terdapat salah seorang dari tabi'in besar yang mengucapkan kata-kata kanu yaf'alun, artinya adalah mereka itu pernah mengerjakan. Bukan itu suah gini gini. Bukan sahabat suah gini. Nah, ya Pak. Yang dimaksud dengan mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi kan mereka itu adalah bubuhan tabi'in yang di bawah seorang atau tabi'in zaman seorang. Pasti ini bukahnya kepada sahabat. Nah, berarti gimana sahabat? Nah, kalau sahabat itu menggawi, Nabi tahu itu jadi takrir. Bila takrir Nabi itu juga hadis. Karena hadis itu kan perbuatan, perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi. Nah, maka takrir itu persetujuan. Sahabat menggawi, Nabi ranai. Nah, ranainya itu mendukung berarti. Nah, maka itu hukum hadis juga. Maka ulama ahli hadis dan usul fikih memandang perkataan yang demikian itu mengandung dua pengertian. Nah, bila mereka melakukan ini, A dihukumkan marfu', berarti ini langsung dikatai adalah hadis Nabi. Marfu' itu kan Nabi sudah. Maksudnya mereka para sahabat pernah mengerjakan perbuatan itu pada masa Nabi masih hidup dan diketahui oleh beliau, sedang beliau tetap diam. Diamnya beliau itu takrir, menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dilarang dan boleh dikerjakan serta bisa digunakan menjadi dalil. Nah, kayak apa Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik minta maaf kepada Nabi masuk Islam, lalu yang baca apa jeta banat su'at pakal bimin humat bulu dan seterusnya. Syair itu panjang berapa bait lah baca terus. Nabi mendengarkan syair itu tidak ada menegur, tidak ada Nabi mengomentar, artinya menyuruh berhenti. Malah Nabi senang sampai melepaskan surban jirin burdah surban Nabi garis-garis diberiakan kepada Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik ini mu'alaf dari Nabi karena Nabi senang dengan syair yang dibaca. Isinya apa? Memuji Rasulullah. Wa inna Rasulullahi la nurun yustadau bihi. Wa saifun muhannad, wa saifun ya. Dan seterusnya. Nah, itu ketika memuji Rasulullah SAW, Nabi ketika itu beliau mendukung atau menyukai. Nah, berarti kan ketika kita baca syair-syair tentang isi puji-puji Nabi itu adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi berarti. Nah, cuma kita menggunakan kias. Kadang mesti harus syair apa nang pernah dibaca di depan Nabi. Nah, kayak Talal Badru Alaina itu kan dibaca di depan Nabi ketika menyebut Rasulullah datang dari luar Madinah kan. Nah, bukan hanya Talal Badru Alaina, pokoknya apa aja syair nang kira kada bertentangan dengan Talal Badru Alaina. Seterusnya kan atau syair nang tadi banat suat tadi. Nah, maka syair itu sah dijadikan semacam nilai ibadah sunnah. Jangan mengaradau, jangan syair itu. Nama mengaradau jangan dibaca. Memuji Rasulullah kan mengaradau. Jadi asal pas saja dengan danas Quran hadis, maka hukumnya sunnah. Apalagi kalau Talal Badru Alaina itu kan benar-benar sunnah Nabi itu. Ada bid'ah lagi. Kemudian bi yang lebih sah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh setengah daripada para sahabat sudah Nabi wafat. Ada juga itu pemahamannya. Dengan kata lain menjadi ijma' sahabat. Nah, ketika mereka melakukan, nah lainnya kan itu menegur. Nah, berarti sahabat itu kompak berarti atas kebenaran melakukan itu. Ya, ini perbuatan itu dikerjakan oleh sekian sahabat atau sebagian, sedang yang lain diam. Nah, itu pulang gurunya. Ijma' sahabat pulang jadinya kan. Ijma' itu kan jadi dalil juga. Ijma' itu jadi dalil juga. Kan 4 dalil lah, Quran, hadis, ijma' lawan qiyas. Nah, sehingga jadi dalil juga ada mau kan dibantah tuh kan, mana hadisnya mana Qurannya ada aja, tapi ijma sahabat nah kan dibantah lagi. Nah. Dan selanjutnya di dalam kitab Syarah Al-Musnad disebutkan Musnad ini kalau ada salah Imam Ibnu Hanbal lah. Nah, kalau bisa Musnad atau Imam Hanbali Ahmad nih, Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali dan namanya juga Hanbali ini kitabnya nih. Ini kita sirin itu berapa 40 ujian nih. Nah, Ustaz nih Hanbali berapa hadis itu banyak hadis ya. Paling benar kitab hadis Ustaz Imam Ibnu Hanbal nih. Kalau Bukhari kan lebih biji ya. Ini berapa 40. Ada syarahnya pula enggak bisa lah. Lalu Imam Rafi'i mengatakan mithlu hadzal lafzi yuradu bi kana masyhuran fi dzalikal ahad min ghairi nakir. Artinya kalimat seperti nang kanu yaf'alun itu ini dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut masyhur dikerjakan di masa itu dengan tidak diingkari atau familiar ya. Nah, biasa disebut melakukan itu. Nah, apakah di Nabi atau
Dia setelah hendak wafat, tapi sahabat ini kan melakukan tuh tidak ada yang menentang di antara mereka. Memang pada hakikatnya sesuatu dalil harus diambil dari Quran atau hadis. Maka perkataan atau perbuatan sahabat atau tabi'in seperti dihukumkan marfu'. Ini sampai kepada Nabi SAW. Sebab para sahabat tidak akan mengerjakan suatu amal melainkan ada dasar dari Quran atau hadis. Nah, jadi bila dimadahkan ini gugur, berartinya menuduh sahabat itu telah melakukan bid'ah. Nah, apa? Sahabat juga bid'ah. Bila ini gini sahabat, nah dipadahkan ini kata wajib dalil. Gini sahabat itu ada wajib dalil, berartinya menuduh sahabat bid'ah. Kejam sekali manusia kayak itu kan. Ya nih merasa seorang pak Islamnya loh nih. Udah pak dia seorang jadi padahkan yang kada baik lah. Ya, jadi dia orang merasa dirinya paling Islam loh nih. Menyalahkan ke orang di atas pada seorang. Orang tua pada seorang disalahkan. Seorang kena Islam dari mana? Mungkin dari Genesis belum, tuh kan? Gitu toh. Akhirnya kita kembali kepada salaf. Nah, jadi kan ada ini kan dari kursa di AC. Kita ini bahas 1445. Jadi kita melompat ke 400. Kawala tahu dia tahun 400 enggak ada informasi dari ulama sebelum kita. Kawala kita tahu kisah di 400 lah. Mungkin ada ulama sebelum kita nih mengatakan. Nah. Oh iya, ada percaya lawan tadi dulu lah. Ada abah percaya kan, percaya abah aja. Aku percaya detu aja. Seorang kalau bisa detu misalkan abah lawan abah dari kai terus kan. Jadi abah di kada asik masih detu jadi terus mau lah itulah. Harusnya kita abah lawan kada detu. Harusnya kita meninggalkan abah yang pun itu. Abah lah kai aja, aku ada masih abah masih kai aja tuh pot dia kita kan. Karena kita lan kai kada tahu kai meninggal sudah kan. Tapi ada namuin kisah kai abah yang kisahkan. Nah, awalnya kita membuang abah lah. Langsung ke kai. Kan gitu tak kisahnya. Jadi orang nak itu memberi kesalam. Kayak seorang yang mengerti tentang Islam daripada orang yang sebelum seorang. Itu kan lalu menyalah-nyalahkan. Ini ada turutannya juga. Jadi nanya turuti di atasnya itu kayak itu juga lakukan. Nah, kita ini kan 1400 sudah lah. Sekarang separuhan sa bapak kita 55 tahun gini 1500 kan. Kalawasan lalu kan mengikuti ulama abad ke-9 atau ke-10 ya kan. Ada yang itu kelakuan ada ulama kan. Meneruskan itu juga kelakuan. Ada maasi ulama nasi bunuh seorang. Maasi ulama di atas tapi seorang dapat informasi ulama di atas dia ulama di sebelum seorang juga. Nanti pakai itu. Ya, terima kasihnya. Kita tahu informasi tentang kai dari abah kita. Ini abah kita buang. Kai kun harat abah kun ini dibikin lalu itu tuh tamsilnya kan nang taparak nih kada diasi langsung ngasih ke atas. Nah jadi kita berdite berarti kan kita berdite kayak pak guru mana jadi kayak ini. Nah, kan dasar-dasarnya itu ada. Nah Islam itu kan luas bisa ya kan karena nah tadi kan lain oleh di guru di kawah kayak ini yang kalau foto tadi kan itu masalahnya kada prinsipil kan bilang bukan perkara sudah harga mati atau kawannya kita tawar pak beda ada yang ini kan